Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua siswa kelas 7 dimanapun berada. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama mengenai penyelesaian persamaan linear satu variabel. Tentunya kalian harus tahu dulu kompetensi dasarnya, indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, peta konsep, apersepsi atau materi prasyarat, dan terakhir nanti kita akan bahas tentang materinya. Nah, kompetensi dasar ini adalah materi semester ganjil yang terakhir, yaitu 3.6. Pada level pengetahuan itu adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kemudian yang level keterampilan itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama pada level pengetahuan yaitu menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kali ini kita akan hanya membahas pada persamaan linear satu variabel. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, untuk kegiatan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning, itu kalian diharapkan dapat menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel dengan aturan penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Dan kalian juga bisa menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan aturan penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, ini peta konsepnya. Jadi kita nanti membahas di sini himpunan selesaian dan penerapannya pada masalah nyata, hanya pada persamaan linear satu variabel. Begitu ya. Nah, untuk materi prasyarat sebelum mempelajari cara penyelesaian persamaan linear satu variabel, maka kita harus mengingat kembali apa itu persamaan linear satu variabel dan persamaan yang setara. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang hanya memiliki satu variabel dan variabel tersebut berpangkat 1. Nah, ini contohnya. Ini variabelnya X, pangkatnya 1. Ini juga satu variabel yaitu Y, pangkatnya juga 1. Maka di sini disebut sebagai persamaan linear satu variabel dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, kemudian yang kedua, kita membahas tentang persamaan atau mengingat kembali persamaan yang setara atau ekuivalen. Apa itu? Yaitu suatu persamaan yang mempunyai penyelesaian yang sama. Nah, masih ingat juga kan? Notasi ekuivalennya adalah sebagai berikut, seperti ini. Contoh, ada dua persamaan yaitu X plus 2 tambah 8 dan X min 4 sama dengan 2. Nah, agar persamaan tersebut menjadi benar, maka kedua X-nya itu diganti dengan angka 6. Coba kita masukkan 6 tambah 2 sama dengan 8, maka nilainya benar. 6 kurangi 4 sama dengan 2, nilainya juga benar. Sehingga kedua persamaan tersebut dikatakan persamaan yang setara atau ekuivalen. Nah, kalau pada penyelesaian persamaan linear variabel itu juga diselesaikan pada persamaan yang setara. Oke, kita lanjut pada uraian materinya. Yang pertama nanti kita masuk ke orientasi masalah terlebih dahulu karena kita menggunakan problem based learning. Kemudian yang kedua kita membahas penyelesaian persamaan linear satu variabel. Yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear variabel, dan tentunya yang terakhir kita membuat kesimpulan bersama-sama. Nah, anak-anak, kita masuk pada orientasi masalahnya. Coba disimak atau dilihat gambar permainan jungkat-jungkit ini. Nah, menurut kalian bagaimana permainan jungkat-jungkit tersebut bisa membantu kita untuk menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel? Ya, betul. Karena apa? Karena permainan jungkat-jungkit tersebut membutuhkan keseimbangan agar dapat dimainkan dengan seimbang, sedangkan penyelesaian pada persamaan linear satu variabel akan diselesaikan pada persamaan yang setara. Nah, ini kalau
permainan ini kalau tidak seimbang kan nanti akan berat sebelah, makanya tidak pas kalau dimainkan, sehingga harus seimbang. Bagaimana caranya? Nah, ini misalkan pada permainan jungkat-jungkit tersebut kita buat masalah. Nah, Pak Ahmad sedang bermain jungkat-jungkit dengan dua anaknya di taman. Agar permainan tersebut menjadi seimbang, tentukan berat badan anak laki-laki. Jika diketahui berat badan Pak Ahmad adalah 60 kilo dan berat badan anak perempuannya adalah 25 kilo. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Kalau ada masalah nyata, maka kita harus memodelkan masalah tersebut dulu dalam bentuk matematika. Dengan cara bagaimana? Masih ingat juga kan? Kita harus membuat pemisalan dari nilai variabel yang akan ditentukan nilainya. Nah, yang akan ditentukan nilainya tadi yang mana? Yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki kita misalkan sebagai X. Maka kita ketemu atau menemukan persamaan linear satu variabelnya, di mana ruas kirinya adalah berat badan anak perempuan Pak Ahmad ditambah dengan berat badan anak laki-laki Pak Ahmad, yaitu 25 ditambah X, sedangkan ruas kanannya adalah berat badannya Pak Ahmad. Nah, pada penyelesaian persamaan linear satu variabel itu kita kan menentukan nilainya ya, menentukan nilai variabelnya. Maka yang kita harus menyederhanakan persamaan tersebut sehingga nanti mendapatkan nilai variabelnya. Yang pertama, langkahnya kita mengurangkan dengan 25 ruas kanan dan ruas kirinya, sehingga 25 nanti akan bernilai 0 kalau dikurangkan dengan 25, maka kan sederhana jadi X-nya ketemu nanti. 25 ditambah X min 25 sama dengan 60 min 25, maka ketemu X-nya adalah 35. Jadi, agar permainan jungkat-jungkit tersebut seimbang, maka berat badan anak laki-laki Pak Ahmad harus 35 kilo. Nah, oke, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian persamaan linear satu variabel. Penyelesaian persamaan linear satu variabel itu adalah pengganti variabel sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Dengan cara apa? Yang pertama dengan penambahan atau pengurangan, yang kedua dengan perkalian atau pembagian. Kita masuk pada contoh yang pertama, yaitu aturan penambahan atau pengurangan. Contoh yang 1, tentukan penyelesaian dari 3x min 2 sama dengan 2x plus 6. Untuk langkah pertama, kedua ruas kita tambah dengan 2, maka hasilnya 3x min 2 tambah 2 sama dengan 2x plus 6 tambah 2. Ketemu 3x sama dengan 2x ditambah 8. Nah, kemudian di langkah kedua, kedua ruas kita kurang dengan 2x. Karena untuk menyederhanakan x-nya, yaitu 3x min 2x sama dengan 2x plus 8 min 2x. 2x kurangi 2x kan 0, sehingga 3x kurangi 2x kan juga x, maka hasilnya x sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 8. Kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari 3x min 1 ditambah 6 tambah 2x. Nah, untuk langkah pertama kita tambah kedua ruas dengan 1. Nah, ini untuk mengenolkan nilai negatif 1. 3x min 1 ditambah 1. Ruas kanannya 2x tambah 6 tambah 1, sehingga hasilnya adalah 3x sama dengan 2x plus 7. Nah, untuk menyederhanakan x-nya, maka kita kurang dengan 2x. Ini 0, hasilnya yang kanan tinggal 7, yang kiri tinggal x, sehingga ketemu penyelesaiannya adalah x sama dengan 7. Nah, ini untuk yang kedua, aturan perkalian atau pembagian. Contoh yang 1, tentukan penyelesaian dari 3x plus 5 tambah 20. Yang pertama-tama kita juga harus mengenolkan angka 5 dulu dengan cara dikurang dengan 5. Ruas kanan juga dikurang dengan 5, maka hasilnya 3x sama dengan 15. Kemudian bagaimana yang langkah kedua, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 3, karena untuk menyederhanakan x-nya. Sehingga 15 dibagi 5 hasilnya 3, 3x dibagi 3 hasilnya x. Jadi x-nya ketemu, x sama dengan 3. Penyelesaiannya adalah x sama dengan 3. Contoh kedua, tentukan penyelesaian dari
setengah A min 3 sama dengan 6. Maka langkah yang pertama kita harus mengenolkan negatif 3 dengan cara menjumlah ruas kiri dan ruas kanan dengan 3. Hasilnya ketemu setengah A sama dengan 9. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua kita apakan? Kita kalikan dengan 2, yaitu untuk menyederhanakan variabelnya. 2 dikali setengah A maka hasilnya adalah A. Sedangkan 9 dikali 2 maka hasilnya adalah 18. Jadi penyelesaiannya adalah A sama dengan 18. Nah, yang terakhir ini kita membahas tentang menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Contohnya, umur Amar lebih tua 5 tahun daripada umur Fahmi. Jika umur Amar ditambah umur Fahmi adalah 19 tahun, berapakah umur Amar? Ingat ya, tadi yang pertama-tama kita harus memodelkan masalah ini menjadi bentuk matematika dengan cara membuat pemisalan. Misalkan di sini umur Fahmi adalah X, maka umur Amar dapat ditentukan 5 ditambah X karena 5 tahun daripada umur Fahmi. Sehingga umur Amar ditambah umur Fahmi 19 tahun dan diperoleh persamaan linear, yaitu 5 ditambah X ditambah X sama dengan 5, 19. Sehingga 5 tambah X tambah X kan 5 ditambah 2X sama dengan 19. Nah, untuk menyederhanakan variabelnya maka kita harus mengenalkan 5, maka dikurang dengan 5. Ruas kirinya jadi 2X, ruas kanan jadi 14, sehingga ketemu 2X tambah 14. Nah, untuk menyederhanakan variabelnya kembali, kita langkah kedua yaitu membagi dengan 2. 2X dibagi 2 hasilnya X, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Sehingga ketemu X-nya adalah 7. Maka pertanyaannya, berapa umur Amar? Umur Amar tadi kan 5 tahun daripada umur Fahmi. Maka kita masukkan di sini 5 ditambah 7 maka hasilnya 12, sehingga ketemu umur Amar adalah 12 tahun. Begitu anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk referensi atau tambahan referensi sebagai bahan di rumah, kalian bisa melihat tampilan di YouTube ini, di link ini kalian bisa mempelajari. Di situ ada cara penyelesaian persamaan linear satu variabel. Semoga bisa menambah referensi. Tetap semangat ya. Oke, kita buat kesimpulan bersama-sama bahwa penyelesaian persamaan linear satu variabel adalah pengganti variabel sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, persamaan linear satu variabel itu dapat diselesaikan dengan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, oke, tetap semangat. Saya yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.